tetapi Syekh Abdul Qadir Jailani adalah orang soleh, akan tetapi murid-muridnya yang berlebihan kepada dia. Sampai-sampai keluar kata-kata, Kang, siapa yang sekolah di sekolahnya Syekh Abdul Qadir Jailani, maka malaikat munkar dan nakir tidak akan berani bertanya nanti di alam kubur. Wih, ya, sampai-sampai ada seorang ulama menceritakan kisah, katanya Syekh Abdul Qadir Jailani itu menunggu murid-muridnya yang ada di neraka supaya dikeluarin. Nggak mau masuk surga dia. Sampai-sampai katanya neraka mau ditutup sama dia. Masya Allah, lu kira sekolahan? Ya, neraka mau ditutup. Neraka mau ditutup katanya. Kalau saya, murid-murid saya nggak dimasukkan ke surga, saya tutup nih neraka. La haula wala quwata illa billah. Ya, jadi saya punya dulu, Kang, saya punya ini ya, punya teman lah ya. Tapi lebih tepatnya, jadi ceritanya itu orang nggak sholat, Kang, nggak sholat. Lalu saya tanya, kenapa nggak sholat? Wah, nanti di kuburan begini loh. Wih. Dia bilang, gampang, tinggal minta tolong sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Waduh, itu luar biasa jadi patokan. Makanya Syekh Abdul Qadir Jailani itu akan mengingkari bagaimana mengingkari murid-muridnya yang menyembahnya, yang meminta tolong kepadanya. Ya. Nah, ini poin yang kedua, yaitu mereka adalah orang yang berlebihan terhadap orang-orang soleh. Sampai-sampai diangkat ya setinggi-tingginya, sampai-sampai ada seorang anak muda ngambil sendal kiai, kan. Lalu sendal kiai itu dipegang sama dia. Lalu dia ambil kamera, dia foto. Ditulis caption, sendal ini lebih mulia daripada saya. Oh, sendalnya lebih mulia. Lah sendal kan kagak bisa sholat. Ya. Manusia tuh mulia Allah ciptakan. Tapi dia merasa sendalnya kiainya lebih soleh daripada dia. Ya. Nah, jadi ini kelompok yang kedua ini sangat banyak kayaknya. Kalau kelompok kedua yang pertama juga ada, Kang. Ada sama ulama tuh, sampai Imam Ahmad pernah di penjara, dizolimi. Ibnu Taimiyah di penjara sampai tapi ya di penjara orang-orang soleh emang kayak jalan-jalan. Ibnu Taimiyah di penjara itu malah khatam Quran 80 kali. Ya. Imam Ahmad, Masya Allah, ya, dizolimi ya ketika dia harus mengatakan Quran itu makhluk, padahal bukan. Quran adalah kalamullah. Ulama-ulama ada yang dizolimi oleh ahlul jafa, yang tidak menghormati hak-hak ulama, tidak memuliakan mereka. Nah, yang kedua ahlul gulu. Nah, ini yang kebalikannya. Ini lebay, benar-benar. Cium tangannya, Kang. Saya sampai pernah lihat cium tangannya itu sekalian cium tangan nih, terus kalian maafkan bibir. Cium bibir. Aduh. Ya, iya. Tahu Pak Ustadz, gua pelakunya dulu. Ya Allah. Cium bibir. Ya, jadi cium tangan dulu. Ya. Pipi kanan kiri, Kang. Kanan, kiri, baru bibir. Nah, ini laki sama laki. Ya, nah, aduh. Ya, jigong dah. Jadi yaitu ya saya termasuk yang pernah ikut ya dalam kelompok seperti itu. Lebay sama guru. Sampai kan saya dulu ya. Kata Kiai, telanjang lu sono. Siap kita semua murid-muridnya. Ya, jadi kita kalau disuruh sama Kiai itu, sono telanjang no. Ya, kita udah siap-siap, Bang. Ya. Siap, pokoknya apa disuruh sama dia, bahkan mungkin kuberikan kepalaku untukmu. Apa yang disuruh sama dia, kita akan kerjain. Walaupun tidak sesuai syariat. Nah, ini kan lebay namanya. Nah, ini insya Allah kalau orang yang ngaji tauhid nggak akan seperti itu. Ya. Saya pernah itu kalau ada orang salaman sampai kucok-kucok gitu, wah ya. Ya,
Nah ini sampai berlebihannya luar biasa. Makanya ada hak-hak, ada hal-hal yang nggak boleh dilakukan oleh orang-orang soleh. Maka sedikit sebelum kita masuk pembahasan yang lebih ya. Nah ini dia. Bentuk-bentuk sifat gulu ekstrim yang tercela kepada orang soleh. Apa aja tuh? Satu, lanjutkan, menganggap. Satu, menganggap bahwa beribadah seperti sholat atau berdoa di hadapan gambar, patung, kuburan orang soleh, kiai, habaib, habib-habib, ajengan, dan yang semisalnya, lebih mendatangkan rasa khusyuk dan khudu pada Allah Ta'ala. Tuh. Jadi kalau ibadah di depan gambar mereka, patung mereka, ya itu kayaknya lebih khusyuk, lebih ini nggak boleh. Jadi ya kita akan bahas kelompok yang kedua, orang yang gulu. Ya, kalau kelompok yang pertama ada yang sama ulama itu nggak hormat, nggak memuliakan, ada. Ya. Nah, sekarang yang kedua nih, orang yang berlebihan kepada ulama jauh lebih banyak lagi. Di antaranya adalah menganggap bahwa beribadah, sholat, doa di depan gambar patung atau kuburan mereka itu jauh lebih khusyuk, bahkan lebih diterima. Saya waktu ya, itu pernah melihat ada sebuah kuburan di dalam masjid. Lalu kuburan di tengahnya kan, ya di tengahnya. Terus kita sholat madhab kuburan lagi. Lalu dia bilang begini kuncinya, untuk sholat di masjid jadi imam menghadap Allah, ya itu semua orang bisa. Tapi untuk sholat bertawasul kepada kiai ini cuma saya yang bisa. Dia sangka sholat menghadap Allah derajatnya lebih rendah daripada menghadap kiainya. Jadi ini kelompok yang gulu namanya. Jadi seolah-olah kalau beribadah di kuburan orang soleh itu lebih khusyuk dan lain. Tapi kalau ibadah di masjid jadi ngantuk gitu loh. Nah ini ya tipuan setan ini. Lanjut Kang. Ini merupakan bentuk ibadah yang bid'ah, mungkar, dan tidak pernah dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Sebatas membuat gambar atau patung dari benda yang bernyawa saja, dia telah melanggar peringatan keras dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda yang artinya orang yang paling keras azabnya di hari kiamat di sisi Allah adalah tukang gambar. taib ya, jadi beribadah di sholat ya, di berdoa di depan patung-patung gambar-gambar kiai ini katanya lebih mulia, lebih hebat, lebih khusyuk, maka ini suatu hal yang bersifat gulu kepada orang soleh yang tidak boleh. Yang kedua, berkeyakinan bahwa berdoa kepada Allah Ta'ala sambil bertawassul dengan orang soleh yang sudah mati lebih diterima oleh Allah Ta'ala. Nah, mereka berkeyakinan kalau doa pakai tawassul kepada mereka, orang-orang yang soleh yang sudah mati, itu akan lebih mustajab. Hal ini juga merupakan perkara yang batil dan haram karena tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW. Bahkan Umar radhiyallahu anhu ketika zamannya ditimpa kemarau, beliau tidak bertawassul kepada Nabi SAW karena beliau telah wafat. Namun Umar radhiyallahu anhu minta kepada paman Nabi berdoa kepada Allah Ta'ala. Jadi gini ceritanya. Pada waktu itu terjadi kemarau di Madinah ya. Maka Umar tidak bertawassul kepada Nabi yang sudah meninggal. Padahal Umar kan dekat banget sama Nabi, sahabat Nabi, mertua Nabi, tapi tidak bertawassul kepada kuburan Nabi. Tapi justru Umar bin Khattab bertawassul kepada yang masih hidup, yaitu paman Nabi, Al-Abbas. Ya, nah ini Umar bin Khattab nih. Ya, dia malah bertawassul, maksudnya Umar meminta kepada yang masih hidup, yaitu Al-Abbas, untuk berdoa supaya Allah menurunkan hujan. Jadi bukan minta sama Nabi yang sudah meninggal, padahal ada di Madinah kan tuh Umar. Tapi justru minta tolong kepada yang masih hidup, yaitu paman Nabi pada saat itu yang sebut Al-Abbas. Ya, dan Allah kan berfirman, fa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani wal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Artinya kan, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku.
maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Ya, jadi kalau mau tawasul sama orang hidup yang soleh ya, orang yang masih hidup, orang soleh yang masih hidup, ya, atau dengan amal soleh diri kita sendiri, atau ya dengan tawasul dengan asmaul husna, bukan dengan orang yang sudah mati. Taib. Yang ketiga yang nggak boleh, yang termasuk gulu terhadap orang soleh adalah meyakini bahwa para wali atau orang soleh mengetahui ilmu gaib. Nah ini nih Kang. Ya, Rasulullah SAW adalah imam para rasul. Di dalam mengetahui perkara yang gaib atau perkara yang akan terjadi, apalagi mereka yang bukan termasuk dari kalangan Nabi. Orang Nabi aja nggak tahu. Lah, sekarang orang yang di bawah Nabi kok sok tahu tentang yang gaib. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 188, "Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darran illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastaksartu minal khairi wa ma massani su' in ana illa nadhirun wa basyirun liqaumin yu'minun." Artinya kan? Katakanlah, aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak pula menolak kemudaratan kecuali yang dikehendaki Allah. Dan sekiranya aku mengetahui yang gaib, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa kemudaratan. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang Nah beriman. ini ya, katakanlah, la amliku nafsi naf'an wa la darran, aku tidak berkuasa menarik manfaat dan tidak pula menolak kemudaratan kecuali yang dikehendaki Allah. Terus apa walau kemudian walau kuntu a'lamul ghaib, kalau seandainya sekiranya aku mengetahui yang gaib tuh. Jadi Nabi di sini, kalau saya tahu yang gaib pasti akan berbuat kebaikan yang banyak dan gak akan ditimpa musibah. Ya, Nabi kan pernah resah karena Aisyah difitnah. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terpengaruh dengan fitnah orang-orang munafik. Kalau Nabi tahu yang gaib, ya Nabi nyantai aja dong. Ya, Nabi nggak akan terpengaruh. Tapi karena Nabi tidak tahu yang gaib, maka kecuali yang dikehendaki oleh Allah, maka Nabi memang tidak tahu yang gaib. Sebagaimana surat Al-A'raf ayat 188. Nah sekarang tiba-tiba ada murid-murid yang ngomong, oh Kiai kita tahu loh masa depannya. Hati-hati loh. Dia bisa baca pikiran kita. Ya, hati-hati loh. Ya, apa yang ada di hati kita ketahuan, ya akan bisa. Jadi sehebat apapun seorang ulama tidak akan pernah tahu yang gaib. Termasuk apalagi Nabi aja nggak bisa, apalagi di bawahnya. Kemudian yang keempat, hal-hal yang berlebihan terhadap orang soleh, yaitu lanjutkan. Meyakini bahwa wali atau orang soleh, kiai, habaib, dan semisalnya, mampu mendatangkan manfaat dan menolak mudarat atau mampu menjawab doanya orang yang berdoa kepada mereka ketika masih hidup ataupun sudah mati. Hal ini merupakan kesyirikan yang nyata dan jelas-jelas menentang dakwah Rasulullah SAW dan para nabi serta rasul. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi mudarat kepadamu selain Allah. Sebab jika kamu berbuat yang demikian itu, maka sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim. Surat Yunus ayat 106, ya, meyakini bahwa wali atau orang soleh mampu mendatangkan manfaat atau mudarat tidak. Ya, yang bisa mendatangkan manfaat dan mudarat hanya Allah Subhanahu wa taala. Inilah 4 poin nih Kang yang nggak boleh dilakukan oleh orang-orang yang mencintai orang soleh. Ya ingat ya, orang soleh itu bagus ya, orang soleh itu luar biasa, apalagi dia memang akhlaknya baik, maka kita tidak boleh menzolimi mereka, berikan haknya, dan tidak boleh juga berlebihan terhadap mereka. Tapi kita kembali lagi ke pembahasan kitabnya. Ini ahlul gulu. Yang ketiga ahlul haq. Siapa itu ahlul haq? Yaitu orang yang mencintai mereka, loyal, serta memenuhi hak mereka dengan benar, tetapi berlepas diri dari sikap gulu dan tidak menganggap mereka ma'sum, terlepas dari dosa. Sampai-sampai pernah saya lihat ada orang ya ke kuburan seorang kiai itu sampai ini kan, sampai jalannya itu sampai ngesot.
Ya, nggak boleh diri jalannya, kudu ngesot kayak orang ngesot gitu. Kayak orang kayak apa sih? Kayak jalan sambil begitu-gitu tuh. Kayak Ya, jalan sambil bungkuk apa namanya tuh? Kayak sungkeman begitu loh. Ya, ya, jalannya ya. itu. Ya, bahkan orang Syiah lebih parah lagi dia. Ya, jalannya sambil tiarap, coba bayangin tiarap dia. Ya, ke kuburan orang soleh harus sampai tiarap begitu. Taib, inilah 3 jenis manusia dalam memperlakukan orang soleh. Insya Allah kita adalah ahlul haq. Ya, menghormati mereka. Ya, dan ingat bahwa sehebat-hebatnya orang soleh nggak ada yang maksum. Yang maksum cuma Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka kita hormati, kita muliakan, kita tutupi aibnya orang soleh. Ya, akan tetapi kita tidak berlebih-lebihan terhadap mereka, apalagi sampai mengatakan dia tahu loh yang gaib, apalagi sampai mengatakan bertawassul kepada dia, apalagi sampai mengatakan seolah-olah bisa memberikan manfaat dan mudarat. Taib, kita masuk kepada ayat yang pertama, An-Nisa ayat 171. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illal haqq. Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu. Artinya kan? Artinya, wahai ahlul kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sungguh Al-Masih putra Maryam itu adalah utusan Allah dan yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam dan dengan titipan roh darinya. Baik. Jadi ini kita akan belajar surat An-Nisa ayat 171. Kita lihat syarahnya. Gulu adalah berlebihan dalam pengagungan, baik dalam bentuk ucapan maupun keyakinan. Maka itu makna dari ayat di atas adalah sebagai berikut. Janganlah kalian mengangkat makhluk di atas kedudukan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan baginya. Janganlah kalian mengangkatnya sampai kedudukan yang hanya pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Pembicaraan di dalam ayat ini walaupun ditunjukkan kepada para ahlul kitab, ini kan buat orang ahlul kitab ya, Yahudi dan Nasrani. Akan tetapi ayat ini umum, mencakup pula seluruh umat termasuk umat Islam, sebagai peringatan bagi mereka jangan sampai mereka meniru perbuatan orang Nasrani terhadap Isa, serta perbuatan orang Yahudi terhadap Nabi Uzair. Jadi kalau orang Yahudi berlebihannya sama Nabi, namanya Nabi Uzair. Ya. Kalau orang Nasrani berlebihannya sama Nabi Isa alaihissalam. Jadi ayat ini mengajarkan kepada kita, walaupun ayatnya untuk ahli kitab, tapi secara umum untuk kaum muslimin juga disuruh la taglu fi dinikum. Jangan berlebihan dalam agamamu. Berlebihan ini ada juga kan dalam masalah, bukan hanya masalah kesyirikan ya, berlebihan sama orang, tapi ada juga berlebihan dalam ibadah misalnya. Biasanya puasa nggak pakai sahur, nah ini kan nggak boleh. Ya, berapa puasa, ya dia puasa tapi nggak sahur. Nah ini, ya kan ada juga orang yang nggak mau nikah kan? Ya nggak mau nikah. Ya ada juga yang nggak mau, pokoknya saya nggak mau apa, nggak mau tidur. Ya maunya ibadah mulu. Ya ada lagi yang pernah juga yang nggak mau nggak mau nikah, kemudian maunya tahajud dari awal malam sampai akhir malam. Ya, makanya begitu Nabi tahu terhadap kejadian 3 orang ini, ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam intinya tidak menyukai sifat gelung mereka, karena Nabi juga menikah, Nabi juga makan, Nabi juga tidur. Jadi jangan berlebihan, ya. Taib. Nah, kemudian juga di ayat ini, ya, dilarang kita untuk berlebihan, ya, mencontoh mereka orang yang Nasrani berlebihan kepada Isa dan orang-orang Yahudi berlebihan kepada Nabi Uzair. Kemudian Allah berfirman, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatil nasara al-masih ibnullah. Zalika qauluhum bi afwahihim. Ya. Jadi orang-orang Yahudi berkata, lanjut yang.
Orang Yahudi berkata. Pembicaraan dalam ayat ini yaitu ya Ustaz. Ini orang Yahudi berkata Uzair. Ada? Uzair Putra Allah. Ada, Pak. Dan orang-orang Yahudi berkata Uzair putra Allah. Dan orang-orang Nasrani berkata Al-Masih putra Allah. Itulah ucapan yang keluar dari mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah melaknat mereka, bagaimana mereka sampai berpaling. Taib, ya. Jadi ya inilah kerjaan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang kita tidak boleh ikuti mereka, yaitu berlebihan kepada orang-orang saleh. Faedahnya yang pertama haramnya sifat gulu, ya, melampaui batas atau berlebih-lebihan. Kemudian kedua, bantahan terhadap orang Yahudi dan Nasrani, mereka bersifat gulu terhadap makhluk, yaitu kepada Nabi Isa, walaupun kepada Nabi, apalagi yang derajatnya bukan Nabi kan. Ya, berbuat berlebih-lebihan sama Nabi Isa aja nggak boleh, apalagi yang bukan Nabi. Berlebihan nama Nabi Uzair saja nggak boleh, apalagi yang bukan Nabi, yang kedudukannya tentunya jauh di bawah para Nabi. Nah, ya apalagi gulu berlebihan sama orang-orang, ya orang-orang yang di bawah para Nabi. Sama Nabi aja nggak boleh, apalagi sama mereka. Kemudian lanjutkan nomor 3. Nomor 3, ajakan untuk bersikap pertengahan dalam beragama dengan cara tidak melebihi batas yang disyariatkan dan tidak kurang dalam melaksanakannya. Ya, tengah-tengah lah. Ya, tengah-tengah. Yang keempat. Yang keempat, peringatan dari kesyirikan dan sebab-sebabnya, serta sarana yang dapat menyampaikan kepadanya. Di antara sebab dan sarana yang dapat menyampaikan kepada kesyirikan adalah bersikap gulu, melampaui batas terhadap makhluk, walaupun dia orang soleh atau bahkan seorang nabi. Taib, ya kan kita udah pernah bahas tentang kaumnya Nabi Nuh, ya, yang menghormati berlebihan orang-orang soleh, yaitu Wad, Yagus, Ya'uq, Suwa, Nasr. Ya, orang-orang 5 orang soleh ini dibikinin patungnya. Lama-lama ya yang bikin patung mati. Lama-lama ya muncullah. Dan setan itu sabar ya kan ya, nyesatin orang tuh dia nggak terburu-buru ya. Dia punya planning yang sangat jelas, SOP-nya jelas dia. Ya, pokoknya kalau godain manusia, dia tahu, dia sabar juga godain manusia. Ya awal-awalnya ya hanya dibiarkan bikin patung, lama-lama ini patungnya disembah. Nah, inilah kesabaran setan menggoda manusia. Tidak disuruh syirik dulu, tidak disuruh nyembah patung dulu, tapi disuruh untuk apa? Ayo bikin ini, bikin itu petilasannya dan lain-lain. Lama-lama kebodohan merajalela, lama-lama disembah. Ya, jadi hati-hati, sarana kesyirikan ini salah satunya apa? Gulu. Sarana kesyirikan ini salah satunya adalah gulu, ya. Gulu terhadap siapa? Terhadap makhluk, ya, walaupun dia orang soleh ataupun nabi. Taib, ini ayat yang pertama surat At-Taubah ayat 30. Mudah-mudahan kita tidak mencontoh Yahudi dan Nasrani yang berlebihan kepada para nabinya. Kemudian dalam As-Sahih, ini ada sebuah riwayat yang panjang ya. Dalam As-Sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengenai firman Allah Ta'ala, dan mereka berkata, janganlah sekali-kali kamu meninggalkan, nah ini yang pernah kita bahas surat Nuh ya, la tazarunna alihatakum wa la tazarunna wadda wa la su'a wa la yaguza wa ya'uq wa nasra. Janganlah sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan janganlah pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wad. Wad ini nama orang soleh ya. Tidak pula Suwa, tidak pula Yagus, tidak juga Ya'uq dan Nasr. Ia radhiyallahu anhuma berkata, ini adalah nama-nama orang soleh dari kaum Nabi Nuh alaihissalam. Tatkala mereka meninggal, syaitan membisikkan kepada kaum mereka agar mereka mendirikan patung-patung pada tempat-tempat yang pernah diadakan pertemuan di sana oleh mereka, dan menamai patung-patung itu dengan nama-nama mereka. Orang-orang itu pun lantas melaksanakan bisikan syaitan tersebut. Tapi patung-patung mereka ketika itu belum disembah, hingga orang-orang yang mendirikan patung itu meninggal dan ilmu agama dilupakan, barulah patung-patung itu disembah. Jadi enggak langsung ya, ada prosesnya untuk penyembahan itu. Lanjut Ibnu Qayyim kan. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan,
banyak kalangan salaf yang mengatakan setelah mereka itu, yakni orang-orang soleh meninggal, orang-orang lantas sering mendatangi kuburan mereka, lalu membuat patung-patung mereka. Kemudian setelah masa demi masa berlalu sejak masa itu, akhirnya disembahlah patung-patung tersebut. Masya Allah ya. Ini kan kejadian zaman Nabi Nuh loh Kang. Entah berapa abad tahun yang lalu. Umur dakwahnya Nabi Nuh aja 950 tahun. Dari Nabi Nuh sampai ke 1444 sekarang kan. Ya, coba ya dari kita ke Nabi Muhammad aja 14 abad. Bagaimana ke zaman Nabi Nuh? Tapi cerita ini diangkat Kang oleh ulama-ulama, khususnya pengarang kitab ini rahimahullah. Supaya apa? Kita belajar jas merah gitulah kata bahasa kita mah. Ya, jas merah. Jangan lupa sejarah. Ya, benar nggak artinya itu? Jas merah. Jangan melupakan sejarah. Ya, jangan melupakan sejarah. Sejarah apa? Sejarah kesesatan manusia zaman dulu. Sejarah penyembahan orang-orang soleh. Karena mereka berlebih-lebihan kepada orang soleh. Mungkin di zaman kita nggak terjadi penyembahan itu. Nah, bisa jadi nanti anak-anak gitu. Ya, oleh karena itu Islam, masya Allah ya, ya luar biasa. Kita sedang diajari. Jadi setan itu kan cuma ngulangi sejarah doang kan gitu loh. Setan itu cuma ngulangin doang. Zaman Nabi Lut udah dihancurin, ya dibangkitin lagi sekarang kan. Ya, setan itu tipu dayanya ya itu aja. Tinggal manusia tuh ngerti nggak tipu daya setan. Ya. Oleh karena itu, kita sangat berterima kasih kepada ulama-ulama ahli tauhid yang mengumpulkan ayat-ayat hadis-hadis. Walaupun ini sudah terjadi entah berapa ratus abad, tapi dibahas lagi di kitab ya, di kitab ini, di kitab tauhid ini, tujuannya adalah hati-hati untuk manusia sekarang. Bisa jadi tipu dayanya sama. Ya. Nah, ini makanya penting untuk membaca Al-Qur'an secara keseluruhan. Jangan cuman Yasin doang, jangan cuman Al-Muluk doang. Karena banyak cerita-cerita yang mengandung pelajaran di dalam Al-Qur'an yang intinya bagaimana orang-orang dulu tersesat. Baik, ini saya rasa udah tahu maksudnya, yaitu penyembahan terhadap orang-orang soleh ini dimulai salah satunya di zaman Nabi Nuh alaihissalam dan nggak langsung disembah tapi berproses. Taib kita lihat syarahnya, apa syarahnya? Lanjut ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan ayat yang mulia ini bahwasanya sembahan-sembahan yang Allah sebutkan bahwa kaum Nuh saling berwasiat untuk terus-menerus menyembahnya setelah Nabi mereka Nuh alaihissalam melarang mereka dari berbuat syirik kepada Allah Ta'ala. Pada asalnya sembahan-sembahan itu adalah nama orang-orang soleh dari kalangan mereka. Mereka tetap berlebih-lebihan kepada orang-orang soleh tersebut karena tipu daya syaitan terhadap mereka sampai akhirnya mereka membuat gambar orang-orang soleh tersebut. Kemudian berubahlah perkara sampai menjadi patung-patung yang disembah selain Allah. Apa yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim maknanya sama dengan yang disebutkan oleh Al-Bukhari. Tetapi beliau, Ibnul Qayyim, menyebutkan bahwa iktikaf mereka di kuburan orang soleh tersebut terjadi sebelum membuat gambarnya. Maka hal ini dapat menambahkan keterangan yang sebelumnya bahwa iktikaf di kuburan juga merupakan penyebab penyembahan, yakni peribadahan terhadap kubur tersebut. Ya, saya pernah lihat orang-orang yang iktikaf di sekeliling kuburan ya. Ya, mereka iktikaf, zikir ya di kuburan itu. Bahkan sampai ada goanya di situ, sampai ke goa-goa mereka iktikaf di situ. Iktikaf di masjid ya, sebaik-baiknya masjid, apalagi Masjidil Haram, bukan di kuburan. Jadi ada yang menyebutkan bahwa awal mula mereka menyembah orang soleh itu karena iktikaf dulu kan, iktikaf dulu di kuburan, ya. Lama-lama ada usul deh tuh gitu loh. Ada usul deh tuh. Gimana Cin kalau kita bikinin
gambar. Awalnya gambar dulu. Ya, akhirnya setan berinovasi kan. Setelah dibikinin gambar, tanggung, bikinin patung. Ya, setelah itu berinovasi lagi. Ya, tadinya hanya pengagungan saja. Lama-lama akhirnya jadi disembah. Ingat ya, dimulai dari sifat berlebih-lebihan. Dari mulai itikaf di kuburan, ya itikaf di masjid itu. Kemudian bikin gambar-gambar, akhirnya sampai bikin patung dan akhirnya sampai disembah. Tapi faedahnya, yang pertama, sikap gulu berlebihan terhadap orang soleh merupakan sebab yang bisa mengantarkan kepada penyembahan terhadap mereka. Ini yang pertama, ya. Jadi penyembahan terhadap orang soleh dimulai dari sikap berlebihan. Kemudian orang yang melakukan syirik besar, berarti dia telah meninggalkan agamanya, murtad. Karena agama Islam dibangun di atas tauhid, beribadah kepada Allah semata. Jadi siapa yang bedanya syirik besar sama syirik kecil kan apa? Kalau syirik besar ya itu keluar dari Islam, kalau syirik kecil tidak. Kalau syirik besar ya itu hilang semua amal, menghapuskan. Kalau syirik kecil tidak. Kalau syirik besar abadi di neraka, kalau syirik kecil tidak. Maka hati-hati dengan perkara kesyirikan, baik yang kecil ataupun yang besar. Jadi orang yang melakukan syirik besar ya berarti dia telah meninggalkan agamanya. Beribadah kepada selain Allah, berarti dia telah murtad. Kemudian yang ketiga, peringatan terhadap pengaruh gambar-gambar maupun patung-patung, terutama gambar-gambar dan patung-patung orang yang diagungkan. Ya, ya kan kadang-kadang suka ya orang soleh mah ya diingat jasa mereka tuh di kitab-kitab, Kang. Ya, nggak usah lihat gambar, ya nggak usah. Ceritanya aja lah bagaimana perjuangan mereka. Kemudian yang keempat, lanjutkan. Yang keempat, peringatan terhadap tipu daya syaitan yang ia menghiasi keburukan dengan kebaikan dan menyesatkan manusia secara bertahap. Yang kelima, peringatan terhadap bahaya bid'ah walaupun niatnya baik. Yang keenam, beritikaf di kuburan merupakan wasilah yang dapat mengantarkan kepada perbuatan syirik, maka wajib berhati-hati darinya. Yang nomor 7, mengetahui betapa besarnya kedudukan ilmu, karena ketika ilmu masih ada, orang-orang yang tidak menyembah selain Allah. Orang-orang tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata Imam Ibnul Jauzi, ya, fa'alam anna talbis iblis 'ala an-nas sadduhum 'anil ilmi. Awal tipu daya manusia adalah karena manusia itu jauh dari ilmu. Ya, awal manusia tersesat, tipu daya setan itu, jadi setan itu membuat kita malas dari menuntut ilmu. Apalagi ilmu tauhid kan. Ya. Jadi manusia disesatkan oleh setan pertama dari dijauhkan dari ilmu. Kemudian apa? Ya, kenapa? Karena li'annal ilma nurun. Karena ilmu itu cahaya. Fa iza atfa masabihum khabatahum fid dhulam kaifa syaa. Ketika cahaya, ketika ilmu itu ilmu itu cahaya, ketika cahayanya padam, maka dengan mudah setan menyesatkan manusia. Ya, dengan mudah setan menyesatkan manusia karena nggak ada ilmunya. Maka hati-hati ketika kita malas menuntut ilmu. Maka Imam Ahmad ditanya, sampai kapan nulis hadis? Sampai mati. Ya, sampai mati. Ya. Ketika ulama-ulama tuh ya ditanya, bahkan Imam Ahmad terus di usia 40 tahun Imam Ahmad sudah banyak muridnya, sudah jadi ulama besar, masih tetap lari-lari kan ke masjid anak kecil karena mau menuntut ilmu. Sampai ada orang ya melecehkan beliau, Ahmad jangan mempermalukan dirimu. Ya. Jadi Imam Ahmad sampai dihina, dianggap mempermalukan dirinya karena dia sudah jadi ulama, tapi masih belajar juga. Tuh, udah ulama besar, masih belajar juga. Nah, apalagi kita. Ya, nasi ulam iya gitu loh. Ya. Ya. Kita lebih layak lagi. Lihat Nabi Musa, belajar sama Nabi siapa, Kang? Belajar sama Nabi Khidir, betul?
Ya, Nabi Musa belajar sama Nabi Khidir, padahal udah jadi nabi kan. Maka mengetahui betapa besarnya kedudukan ilmu di poin nomor 7, karena ketika ilmu masih ada, orang tidak akan menyembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kebodohanlah yang membuat manusia jadi syirik. Ya, kebodohanlah yang membuat manusia jadi apa? Tidak tahu hak-hak Allah. Gara-garanya bodoh. Dan makanya kata Ibnu Jauzi, setan itu menggoda manusia awal mulanya dari manusia dijauhkan dari ilmu. Ketika sudah, kenapa? Karena ilmu itu cahaya. Ketika cahaya itu padam, maka dengan mudah setan akan menyesatkan seseorang. Ya, nomor 5 tadi peringatan terhadap bid'ah walaupun niatnya baik, ya. Hati-hati, ya. Kemudian bertikaf di kuburan, ya, merupakan wasilah. Enggak itikaf di masjid, ya. Itikaf di masjid, ya, apalagi Ramadan bagus itikaf di Masjidil Haram. Bukan di kuburan, ya. Kuburan banyak nyamuk, ya. Udah itu kadang-kadang sampai gelap-gelapan, Kang. Ya, di gua tuh kagak ada lampu, tapi betah orang di situ. Ya. Nah, ini awal-awalnya gara-gara itikaf, langsung setan itu punya step-step untuk nyesatin manusia. Kemudian ya selanjutnya yang ke-8, bahaya lenyapnya ilmu, yang dengan terhapusnya ilmu maka banyak orang yang terjatuh dalam kesesatan bahkan kesyirikan. Maka terus ya istiqomah belajar agama. Terus istiqomah minta kepada Allah. Ya, Rabbi zidni ilman. Ya, jangan minta duit mulu nambah teh. Ilmu nambah. Ya, suatu yang layak nambah itu ilmu gitu. Makanya ilmu sedikit tapi dipahami, dihafalkan itu lebih baik. Lebih banyak manfaatnya daripada banyak tapi nggak diamalkan, nggak dihafalkan. Apalagi masalah tauhid ini. Ini bukan kudu hanya paham tapi bisa hafal. Ya. Taib kemudian 9, lanjutkan. Sebab hilangnya ilmu adalah dengan diwafatkannya para ulama. Ya, salah satu sebab ilmu itu diangkat ya dengan cara diwafatkannya para ulama. Lanjut. Yang ke-10, bahaya bertaklid kepada nenek moyang, mengikuti perbuatan dan keyakinan mereka tanpa didasari dalil dalam agama. Karena taklid ini dapat menyampaikan kepada kesesatan. Taib, inilah fawaid, ada 10 fawaid dari hadis tentang penyembahan orang-orang soleh di zaman Nabi Nuh. Diawali dengan hal-hal yang kecil-kecil dulu, lalu akhirnya jadi hal yang besar, yaitu menyembah patung-patung ini. Bahkan mereka sambil bilang la tazarunna, jangan sekali-kali kamu tinggalkan, bayangin. Jangan tinggalin ya. Jadi mereka udah mewasiati kan. Kalau nanti abah mati, jangan sampai patung itu tidak disembah lagi. Masya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Nah, jadi mereka tuh sampai berwasiat katanya. Pokoknya patung ini harus disembah. Ya, kalau aing mati, maka nanti kamu yang harus menyembahnya. Nah, ini tentunya saking bodohnya mereka. Saking bodohnya mereka. Bahkan nanti di akhir zaman akan terjadi lagi kebodohan, Kang. Ya. Sebenarnya kiamat seperti orang yang ibu yang mau melahirkan nanti jaraknya. Ya. Setelah Nabi Isa membunuh Dajjal dan lain sebagainya, ya, maka akan ada lagi nanti kebodohan menjelang kiamat itu. Jadi Islam jaya, terus nanti muncul lagi kebodohan. Sampai kan saat itu manusia nggak ada yang bisa la ilaha illallah. Mereka cuma bilangnya apa taunya? Allah. Allah. Cuma tahu Allah doang ngomongnya. Nggak bisa mereka ngomong la ilaha illallah. Segitu parahnya zaman itu. Semoga kita udah meninggal ya sebelum ada zaman tersebut. Karena itu zaman di mana waktu yang terburuk sebelum kiamat datang. Sampai manusia pada saat itu nggak bisa ngomong la ilaha illallah. Mereka nggak kenal la ilaha illallah. Hanya taunya Allah, Allah saja. Dan itu paling bagus kan? Paling bagus manusia saat itu yang bisa ngomong Allah. Ya, ya paling bagus. Yang nggak bisa la ilaha illallah, cuma Allah doang, itu udah paling bagus itu. Gimana bodohan pada saat itu nanti? Na'udzubillah. Tapi
banyak sekali fawaidnya tadi dari hadis tersebut. Ada 10 kurang lebih faidahnya. Intinya dimasukkan kepada oleh penulis di bab gulu ini karena jadi contoh ya, walaupun sudah beratus-ratus abad zaman Nabi Nuh, tetap kita tahu ya. Dari mana Anda tahu ya? Dari Quran. Masya Allah ya, Quran itu memberitakan satu hal yang sudah terjadi entah ribuan abad yang lalu. Nah, inilah Masya Allah kalamullah ya, bukan buatan manusia. Kemudian selanjutnya diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah ini, la tatruni kama atratin nasara ibnu Maryam innama ana abdun faqulu Abdullah wa rasuluh. Artinya kan? Artinya janganlah kalian berlebih-lebihan memujiku sebagaimana orang-orang Nasrani telah berlebih-lebihan dalam memuji Isa putra Maryam. Aku hanyalah seorang hamba. Maka katakanlah oleh kalian ketika menyifatiku Abdullah wa Rasulullah. Hamba Allah dan Rasulnya. Hamba ya? Allah dan Rasulnya. Abdullah wa Rasul. Maka kan ini yang ada orang suka berlebih-lebihan memuji Nabi Muhammad. Ya, maka Nabi udah berpesan. Karena kita diharapkan oleh orang-orang kafir itu menyembah sebagaimana menyembahnya Isa, Isa disembah oleh orang Nasrani, sebagaimana Yahudi menyembah Uzair, dan diharapkan orang Muslim juga menyembah Nabi Muhammad. Tapi alhamdulillah nggak ada ya Kang, ya nggak ada orang menyembah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ya ada orang yang berlebih-lebihan terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya makanya Nabi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ngasih pesan, ya, la tatruni kama atratin nasara ibnu Maryam. Jangan kalian berlebihan memujiku sebagaimana dipujinya Isa bin Maryam. Maka katakan apa? Abdullah wa rasuluh. Aku hamba Allah dan Rasulnya. Berarti hamba Allah ya sama kayak manusia, tidur, makan dan lain sebagainya, menikah. Tapi jangan macam-macam, dia utusan Allah gitu loh. Ya. Jadi dia adalah hamba Allah, tapi dia juga adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau mau baca salawat, bacalah salawat Ibrahimiyah. Ya, udah cukup deh. Ya, Nabi kan ngajarin salawat tuh ya nggak banyak, cuma 8 setahu saya. Ya, 8 itu mungkin saya pernah bahas ya, tapi belum pernah saya kasih. Jadi ada 8 yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling bagus ya salawat Ibrahimiyah yang diriwayatkan oleh Ka'ab bin Ujrah. Maka supaya selamat salawatmu, tidak berlebih-lebihan, maka bacalah salawat Ibrahimiyah. Apa salawat Ibrahimiyah itu? Ya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu salawat paling bagus itu. Ya. Wah, ini katanya ada salawat yang paling hebat. Ini salawat ini dikasih. Jadi saya bermimpi ketemu Nabi. Saya bermimpi ketemu Nabi. Ya, dan Nabi ngasih salawat ini sama saya. Saya ijazahkan kepada kamu. Wih, ijazah saya seberapa tuh? Ya. Jadi cukuplah kita mencukupkan diri dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya dulu saya ngapalin tuh Kang. Ngapalin hampir 50 salawat-salawat yang bikinan gitu lah. Ya, salawat Nurul Qiyamah, salawat Al-Fatah, salawat ini, salawat dan lain sebagainya. Tapi itu salawat banyak yang suka berlebih-lebihan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, bahkan dianggap Nabi yang memberikan jalan keluar, Nabi yang yang bisa melepaskan ikatan, ya. Nabi, akhirnya jadi berlebihan. Memang Nabi tidak disembah oleh mereka, tapi mereka memuji-muji Nabi berlebihan. Ya, maka Nabi memberikan nasihat. Maka kita yang suka baca salawat, bacalah salawat yang disyariatkan. Salawat Ibrahimiyah.
Ya, ada yang bilang gini, orang yang ngaji sunnah mah nggak suka sholawatan. Iya, kita nggak suka sholawatan, kita suka bacanya sholawat. Kita suka bacanya sholawat. Dan kita sukanya baca sholawat yang diajarin. Itu aja. Ya kita mah baca sholawat teh, ya nggak pakai waktu-waktu deh, tiap hari. Khususnya pagi sore 10 kali 10 kali. Apalagi hari Jumat. Itu time for sholawat itu. Kita mencintai Nabi bukan hanya dengan baca sholawat, bahkan dengan menjalankan sunnahnya, menghidupkan sunnahnya, membela sunnahnya. Ya. Taib, apa syarahnya? Lanjutkan. Nabi. Nabi SAW bersabda, janganlah kalian memujiku, lalu kalian berlebih-lebihan dalam memuji diriku, sebagaimana orang Nasrani telah berlebih-lebihan dalam memuji Isa alaihissalam, sehingga mereka menyatakan bahwa Isa memiliki sifat-sifat uluhiyah. Lalu beliau menegaskan, sesungguhnya aku tidak lebih hanyalah seorang hamba Allah dan utusannya. Maka sifatilah aku dengan itu. Janganlah kalian mengangkat diriku melebihi kedudukan yang telah ditentukan oleh Allah untukku. Taib, ya. Jadi sungguhnya aku tidak lebih hanyalah seorang hamba dan utusannya. Maka sifatilah aku dengan itu, bahwa Nabi adalah hamba Allah dan utusannya. Jangan kalian mengangkat diriku melebihi kedudukan yang telah ditentukan oleh Allah untukku. Ya, akhirnya jadi anak Allah. Naudzubillah. Ya, akhirnya kita jadi sama itu. Ya, sama. Mereka nyembah Nabi Uzair, yang ini nyembah Nabi Isa, ya kita yang disuruh nyembah Nabi Muhammad. No way. Nabi Muhammad adalah utusan, contoh teladan, ya, panutan, bukan yang kita sembah. Makanya kan begitu Nabi Muhammad meninggal kan pada kaget kan. Pada kaget semuanya. Sampai Umar marah. Ya, karena saking cintanya sampai Anas bin Malik pergi ke rumahnya kan sampai nyasar. Saking sedihnya dengan meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Maka Abu Bakar ngomong begini kan. Abu Bakar ini orang yang lemah lembutnya. Tapi ketika dia dipimpin jadi khalifah, dipimpin untuk memimpin kaum muslimin jadi khalifah. Maka dia berkata begini kan. Man kana ya'budu Muhammadan wa huwa qad mata. Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Siapa yang menyembah Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad sudah meninggal. Tapi siapa yang menyembah Allah, maka Allah tidak akan pernah mati. Dia hayyun la yamut. Dia hidup dan tidak akan pernah mati. Jadi para sahabat ya merasa kehilangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abu Bakar memberikan penjelasan bahwa kita tidak menyembah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan contoh teladan. Tapi kita menyembah Allah. Maka siapa yang menyembah Nabi Muhammad, dia sudah mati. Tapi siapa yang menyembah Allah, dia hidup selama-lamanya. Dia tidak akan pernah mati. Nah, ini luar biasa kata-kata Abu Bakar yang saya kenang ya. Ya, luar biasa itu kata-kata bagaimana beliau memberikan tuntunan kepada masyarakat bahwa kita bukan menyembah Nabi Muhammad. Kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Taib, kita lihat faedahnya. Lanjutkan. Faedahnya yang pertama, haramnya melampaui batas dalam memberi pujian kepada Nabi SAW. Jadi nggak usah baca salawat macam-macamnya. Ada lagi yang salawat buka toko. Nih kalau buka toko baca ini salawat. Ya namanya salawat apa ya? Kok saya jadi lupa ya. Surat salawat Al-Fatih katanya. Sampai hari ini masih hafal saya itu kan. Padahal nggak pernah baca. Ya itulah. Kalau sesuatu yang ini suka netap di otak gitu. Kalau Quran gampang hilang kan? Ya, coba lagu banyak yang hafal orang padahal nggak pernah ngulang-ngulang. Gitu datang ke mall jadi keinget lagi tuh. Ya. Tapi Quran gampang banget hilang. Ya. Makanya dulu saya penghafal salawat yang nggak jelas itu loh. Ya banyak yang saya masih hafal. Tapi ya kalau ada yang bisa delete ya boleh tuh dideletin, dikasih virus biar hilang kayak. Tapi ya nggak bisa. Ya
Jadi ada sholawat, karena sholawat kalau buka toko baca ini. Namanya sholawat Al-Fatih. Ya, wah. Ya nggak ada Nabi ngajarin sholawat. Kalau buka toko ya bismillah. Masuk pasar, baca la ilaha illallah dari syarikalal mulkul hamdulillah wa yumitu wa hayyun la yamut biyadil khair wa la kulli syai'in qadir. Ya, kalau rezeki mah datang gimana caranya? Banyak kunci rezeki. Salah satu kunci rezeki adalah tauhid justru yang pertama. Ya. Kemudian kan Allah berikan kalian ya wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Tauhid maksudnya. Jadi kalau pengen lancar rezeki ya bertauhid kepada Allah, berbakti sama orang tua, ya kemudian apalagi ya baca istighfar, sedekah, ya banyak kunci-kunci rezeki itu. Ya kurang lebih ada 10 kunci-kunci rezeki. Nah, ya kalau ketika Anda memang berharap Allah berikan rezeki, ya bacalah, jalankan apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya hati-hati melampaui batas dalam memuji Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian nomor 2 lanjut. Ya, nomor 2, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hanya seorang hamba Allah. Ini bantahan terhadap orang-orang yang mengangkat beliau sampai derajat ketuhanan. Baik ya, hati-hati ya, nggak boleh kita menyembah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasulullah. Ini bantahan kepada orang yang mendustakan kenabian beliau. Jadi ada orang yang nggak percaya sama bahwa beliau kan Abdullah, karena ada orang yang seolah-olah Nabi itu bukan hamba Allah gitu loh. Maka Nabi mengatakan, "Faqulu Abdullah wa Rasuluh." Katakan aku adalah hamba Allah. Karena ada orang yang seolah-olah Nabi ini bukan manusia gitu loh. Ya, kemudian wa rasuluh. Nabi ini utusan Allah, karena ada orang yang tidak mengakui Nabi sebagai nabi. Itu orang-orang kafir pada saat itu. Kemudian nomor 4, semangatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menutup jalan-jalan yang bisa mengantar pada kesyirikan. Pokoknya jalan syirik sekecil apapun tutup. Ya, maka kita sama syirik ini nggak boleh main-main, nggak boleh buka lubang. Nggak boleh dibiarkan, tutup. Ya, wah ini bisa syirik nanti, tutup langsung. Itu luar biasa Nabi SAW dalam menutup segala pintu menuju kesyirikan. Salah satunya adalah pintu apa di sini? Pintu berlebih-lebihan, itu pintu gulu. Ya. Kemudian jadi kita juga sama, semangat ayo tutup pintu-pintu kesyirikan semampu kita. Ya, dengan cara yang baik, lemah lembut, ya, cara yang lapang dada, ya, maka insya Allah ya kita dimudahkan. Ya, maka jangan hanya ustadz saja yang nutup pintu kesyirikan. Ustadz itu sudah ngasih tahu dukun bahaya. Dukun itu kalau Anda datang ke dukun bisa nggak diterima sholatnya 40 hari, bahkan kafir kalau sampai percaya. Tapi ustadz kagak dianggap. Begitu si pesulap merah ngomong pada percaya. Ya. 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 Jadi pada ustadz udah ngomong nggak boleh. Syirik. Ya, tapi begitu yang ngomong adalah mungkin seorang ini, pada percaya. Nah, ustadznya jadi kalah gitu. Makanya Kang, saya punya teman di stasiun TV bilang begini, kejelekan itu akan lebih terungkap Kang, ketika yang ngomong itu public figure. Jadi artis-artis yang udah hijrah, komenlah tentang tauhid. Ya, coba ya berikan statementmu. Jangan takut Anda nggak dipuji-puji lagi. Ada nggak artis di sini? Ya. Kali ada artis. Jadi saya punya teman yang di Orang TV. Ya. Sebentar anak saya ya. Jadi dia bilang bahwa
memang kalau misalnya tentang masalah Syiah gitu ya, itu bisa lebih kenceng lagi kan. Kalau yang komen-komen tentang kesalahan akidah mereka adalah orang-orang public figure, gitu loh. Makanya mereka dideketin deh, ya, sama si Fulan. Ya, kaget juga saya, ya Allah, dideketin supaya jadi nggak enak kali komennya. Ya, maka siapa yang memang merasa yang merasa menjadi public figure, kalau ada kesalahan-kesalahan akidah, kerusakan-kerusakan, kesyirikan-kesyirikan, ya komen lah. Ya, Anda akan dilihat di situ. Bisa jadi booming itu, Kang. Ya, oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nutup pintu-pintu kesyirikan sekecil-kecilnya, jangan sampai dikasih lubang. Karena ketika bocor dikit, akan terus tak terbendung kesyirikan ini, bisa terus ke anak cucu kita. Naudzubillah. Kemudian selanjutnya nomor 5. Yang kelima, mengagungkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah dengan cara mengagungkan perintah maupun larangan beliau, mengikuti petunjuk dan sunnah beliau, berdakwah mengajak kepada agama beliau, menolong agama beliau, dan cinta kepada orang-orang yang mengamalkan agama beliau, serta memusuhi orang-orang yang memusuhi agama beliau. Tuh, agungkan Nabi Muhammad SAW. Ya, banyak cara mengagungkan Nabi. Bukan hanya dengan baca sholawat, tapi juga ya mengagungkan perintah maupun larangan lah. Bukankah Nabi memerintahkan kita untuk bertauhid? Jadi seolah-olah ya Kang, orang-orang tuh suka bilang gini, Nabi tuh nyuruh baca sholawat, cuman itu doang yang dia tahu gitu loh. Nabi tuh suruh baca sholawat, kalian harus baca sholawat. Ya iya, Nabi suruh baca sholawat, tapi Nabi juga nyuruh kalian bertauhid kepada Allah. Jangan memujinya berlebihan. Jadi seolah-olah mereka hanya tahu Nabi itu, ya Allah saja bersolawat kepada Nabi, dan malaikat juga bersolawat. Apalagi kita. Jadi dianggap bahwa tugas kita hanya baca solawat saja gitu. Ya. Jadi seolah-olah bahwa tugas kita hanya bersolawat, padahal Nabi nyuruh kita bertauhid. Nabi nyuruh kita meninggalkan kesyirikan. Bahkan Nabi udah bilang, as'adun nas bisyafaati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi wa nafsi. Berbahagia mendapatkan syafaatku orang yang membaca la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Nabi luar biasa, sudah kita bahas sampai bab 19 ini. Betapa banyak riwayat-riwayat Nabi menyuruh kita meninggalkan kesyirikan. Maka agungkan Nabi dengan jalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Agungkan Nabi dengan mengajak orang-orang ya belajar sunnah-sunnah beliau. Agungkan Nabi dengan menolong agama beliau dan mengamalkan agamanya. Nah ini tugas kita, bukan hanya baca salawat. Mengagungkan Nabi itu salah satunya dengan salawat. Tapi masih banyak lagi, khususnya tauhid. Lagian Anda kalau banyak baca salawat tapi menyekutukan Allah, ya kan nggak akan selamat. Ya percuma baca salawatnya, akan hilang pahalanya. Ya, kenapa? Karena syirik kepada Allah. Nomor 6. Yang keenam, syaitan lewat Ustaz. Sorry. Nomor 6, syaitan menghiasi berlebihan dalam memuji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini dianggap termasuk bentuk pengagungan kepada beliau. Dan sebaliknya, orang yang tidak berlebihan dalam memuji beliau dianggap tidak mengagungkan beliau, padahal ini salah. Tuh, ya. Jadi orang-orang yang berlebih-lebihan sama Nabi dianggap ngagungin Nabi. Ya, tapi orang yang yang benar-benar mengikuti Nabi dianggap nggak sayang sama Nabi. Nah, salah itu ya. Maka setan kerjanya suka menghias-hiasi, yang baik dibilang jelek, yang jelek dibilang baik, ini kerjaan dia. Ya. Setan menghias-hiasi berlebihan dalam memuji Nabi. Semua bagus, puji Nabi, ya, memuji Nabi bagus, tapi dengan cara yang tidak disyariatkan, ya, akhirnya berlebih-lebihanlah dalam memujinya. Kemudian orang-orang Nasrani, sampai ada saya waktu itu nungguin ngajar ya di mobil, terus saya sambil nungguin ngajar tuh dengar ada ibu-ibu ngomong begini kan, di mic lagi, kenceng banget.
Kayaknya mereka kagak tahu artinya kali ya. Ya Rasulullah agisna, ya Rasulullah agisna, ya Rasulullah agisna. Itu apa artinya? Ya Rasulullah tolong kami. Ya Rasulullah tolong kami. Boleh gitu? Ya kagak tuh. Ya, kita kan disuruh minta tolong kepada Allah. Yang dibaca di surat Al-Fatihah tiap hari, kagak ngerti-ngerti. Nah inilah, pernah gak ada orang, ada ibu-ibu nyamperin pengajian, ada ibu-ibu nyamperin ketua pengajian. Dia bilang begini, saya, ibu, boleh saya mengajarkan jamaah yang ada di sini satu zikir, sholawat yang diajarkan oleh kiai saya, guru saya. Oh, kita lagi bahas kajian hadis. Kita kalau mau zikir, baca Quran, ya di rumah, ya ada dalilnya, begini-begini pokoknya. Oh, ini ada ijazahnya. Wah, ngotot pokoknya dia pengen ngajarin sama ibu-ibu bacaan apalah tahulah gitu loh ya. Ya saya sih ngerti. Aduh maaf ibu, kita lagi kajian. Kita lagi belajar hadis, kita lagi belajar tafsir. Oh ini ada ijazahnya. Iya, saya juga punya ijazah mah gitu. Ya, ya. Jadi intinya banyak oknum-oknum yang menyebarkan agar kita lebay terhadap Nabi Muhammad SAW, sehingga Nabi Muhammad diangkat ke derajat yang sebenarnya milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi selanjutnya, maka hati-hatilah setan menghiasi pujian-pujian, maka setan suka menghiasi agar Anda salah dalam memuji Nabi SAW. Nomor 7. Yang ketujuh, orang-orang Nasrani telah berlebihan dalam memuji Nabi Isa alaihissalam sehingga mengangkat beliau sampai ke derajat ketuhanan. Lanjut yang ke-8, peringatan terhadap perbuatan tayabuh atau menyerupai orang-orang kafir. Ya. Jadi Nabi Isa itu kan bisa ngidupin yang mati, ya, atas izin Allah. Ya, bisa kan karena zaman Nabi Musa itu memang berkembangnya ilmu pengobatan kan. Ya, maka dikasih mukjizat seperti itu. Zaman Nabi Musa berkembangnya kekuatan, maka Nabi Musa dikasih tangan yang bisa bercahaya. Ya, zaman Nabi itu diutus sesuai dengan keadaannya seperti itu. Ya, maka Nabi Muhammad SAW lagi zamannya syair kan. Ya, lagi zamannya syair-syair, puisi-puisi orang Arab. Maka bahasa Al-Quran ngalahin semuanya itu. Ya, maka Nabi Isa ini dipuji, ini disembah. Kemudian 8, peringatan terhadap perbuatan tasyabbuh, ya, menyerupai orang kafir. Sifat gulu kepada para nabi dan orang saleh merupakan sebab terjatuhnya dalam kesyirikan. Taib, masih banyak nggak? Bisa satu lagi kayaknya Kang ya. Ini poin yang masih 2 lagi. Ada yang nanya nggak Kang? Sudah ada yang nanya belum? Sudah ada Ustaz. Taib boleh. Bismillah. Oke. Kita tiga ini dulu ya, 3 pembahasan dulu. Kita sisakan 2 lagi insya Allah. Taib, lanjut. Oke. Bismillah. Pertanyaan saya share screen Ustaz. Pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustaz. Selain berlebih-lebihan terhadap orang soleh yang sudah meninggal dunia, ada juga yang berlebih-lebihan dengan orang soleh yang masih hidup. Bagaimana kita menyikapinya kalau kita melihat langsung orang-orang seperti itu? Baik, kalau kita punya kekuasaan, kita punya kekuatannya, ya, melihat orang-orang yang lebay, berlebihan terhadap orang yang masih hidup, ya, maka kita kasih tahu tentunya. Kalau kita punya kekuatan, kita cegah dengan tangan kita. Kemudian nggak bisa juga kita cegah pakai lisan kita kasih nasihat. Kita kasih dalil, ya, kita kasih dengan kata-kata yang baik, ya, dengan sopan santun. Nggak bisa juga, maka kita doakan orang tersebut dan kita dalam hati membenci perbuatan mereka. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar ini sesuai dengan kemampuannya, Kang ya. Ya, makanya yang merasa jadi RT, RW, lurah,
kalau memang bisa punya bisa kekuatan ya, atau yang jadi bos lah di kantor ya, ngelihat anak buahnya ya, kalau salaman sampai nunduk-nunduk sampai sampai coba kayak ini gitu ya, sampai saya diciumnya sampai geli sendiri saya kan gitu loh. Apalagi tuh si bapak itu kumisnya tebal banget ya, jadi begitu cium tangan teh saya terasa geli gitu, aduh bukan geli jorok tapi ngilu gitu loh ya. Ya, jadi ya kalau kita melihat kayak gitu ya dikasih tahu gitu loh. Antum salaman jangan begitu. Biasa aja. Ya, biasa aja gitu loh. Tapi kan antum ngajar ya, bawain anak kopi deh tuh. Ya, tuh kasih anak mic yang bagus. Ya, nggak usah berlebih-lebihan. Jadi ketika kita melihat suatu kesalahan seperti itu, berlebihan seseorang kepada orang yang masih hidup ya, maka kalau kita bisa kasih tahu orang itu, kita kasih tahu. Kita bisa komentar di komentarnya, kita komentarin secara japri. Tapi kalau kita nggak bisa ya nggak bisa pakai tangan mencegahnya, nggak bisa pakai lisan nasihat, maka kita pakai hati sesuai dengan kemampuan. Ya, lanjut. Ustaz, sebelum ke pertanyaan dari jamaah, tadi Pak Ustaz di halaman 209, poin nomor 6 tuh Ustaz, saya lihat kurang lebih mengenai itikaf di kuburan. Di situ penulis menulis wajib berhati-hati, tapi tidak ditulis wajib dilarang atau tidak harus dihindari. Itu poin berapa Kang tadi kan? Poin 6 di halaman 209. Taib, ya. Poin 6, beriktikaf di kuburan adalah wasilah yang dapat mengantarkan kepada perbuatan syirik. Maka wajib berhati-hati darinya. Itikaf ini kan ibadah ya Kang? Ya, suatu yang disyariatkan, cuman salah tempatnya. Ya, salah tempatnya. Jadi kalau itikaf di kuburan ya nggak boleh. Kita ke kuburan ya niatnya adalah mengingat kematian. Bukan kita niatnya ke kuburan itu untuk itikaf dan lain sebagainya. Apa ada orang yang itikaf di kuburan? Banyak kan? Ya. Nah, menurut saya kalau memang penuh ininya salah ya, maka mungkin ya maka wajib berhati-hati ya. Jadi itikaf ini kan suatu hal ibadah ya. Wa antum aakifuna fil masajid, dan kalian beritikaf di masjid-masjid. Itikaf adalah sebuah ibadah, cuma caranya yang salah. Jadi mungkin maksudnya maka wajib berhati-hati darinya. Jangan sampai itikaf di mana di kuburan ya. Itikaf di kuburan. Jadi itikaflah di masjid, karena nggak ada itikaf selain di masjid kan. Ya, mungkin ini kan sesuatu yang sudah maklum kalau itikaf itu harus di masjid. Wallahu a'lam. Lanjut. Baik, saya lanjut pertanyaan jamaah. Nomor 2, Bismillah, izin bertanya Ustaz. Anda pernah menemui makamnya pendiri masjid ada di dekat tempat wudhu. Memang ada batas dinding, tapi misal kita sholat, kiblatnya pas makam, posisinya pas di balik dinding tempat imam. Ini bagaimana hukumnya? Kalau satu halaman nggak boleh, walaupun ada dinding kan. Ya, makanya kalau misalnya dipisah oleh jalan itu boleh kan. Dipisah oleh jalan ya. Tapi kalau dalam satu halaman nggak boleh. Satu halaman masjid ya. Ya. Jadi misalnya ini tempat wudhu ya, lalu di sebelahnya ya, saya juga pernah pas lagi wudhu ya. Jadi sebenarnya kita kalau masuk masjid jangan nengok-nengok gitu loh. Jangan tengok. Ya, kita masuk masjid masuk aja gitu loh. Ya. Nah, terus kemudian pas lagi wudhu ya emang ada tempat wudhu kelihatan ya, baru saya pergi gitu ya. Baru saya pergi. Jadi ketika itu jadi yang disebut dengan dinding di sini bukan dalam satu halaman ya, bukan satu halaman. Jadi kalau dalam satu halaman tetap nggak boleh ya, tetap nggak boleh. Lanjut. Berikutnya ini pertanyaan agak unik. Bismillah Ustaz, apakah Buddha itu dulunya nabi atau orang soleh sampai dibuat patungnya dan disembah di mana-mana? Syukran. Wallahu a'lam ya. Ya, ada yang bilang malah Siddhartha Gautama itu nabi. Yang nggak ada tahu ya.
nggak ada dalilnya ya, nggak ada penjelasannya dalam Quran, dalam hadis. Ya, jadi kan mungkin ibu berpikir kan tadi kan Wad Jagus Yaung Suwa Nasr gitu ya. Itu kan orang soleh gitu disembah. Nah itu Buddha itu dulu ya orang soleh bukan Pak Ustadz gitu. Saya nggak tahu ya, saya nggak tahu. Ya jadi tapi tidak disebutkan dalam riwayat, dalam Al-Quran ya. Jadi kalau nggak ada ceritanya ya kita nggak usah memasukkan itu ke dalam kategori ya. Jadi bisa saja, mungkin saja dia orang baik yang kemudian akhirnya berlebih-lebihan ini jadi disembah, wallahu a'lam. Ya, tidak ada dalam Quran dan hadis. Jadi kita nggak perlu mikirin ya, capek ya. Masih banyak yang harus dipikirin. Oke, saya lanjutkan. Ini pertanyaan agak panjang, saya biarkan di screen, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya ingin bertanya, ada fenomena Habib eksentrik dan katanya orang-orang terkenal juga datang ke Habib ini. Beliau bisa tahu apa yang terjadi dengan orang yang datang ke dia. Waktu saya bertanya, apakah benar itu? Katanya, awas, jangan asal ngomong tentang Habib itu, dia itu wali Allah. Pertanyaannya, apa semua ulama bisa dikatakan wali Allah? Apakah setiap Habib sepuh atau terkenal bisa dikatakan wali Allah? Lalu apakah ciri-ciri orang dikatakan sebagai wali Allah? Sebentar. Kalau pengen tahu begitu, Kang, sebenarnya ya kalau karomah itu ada ya, kita percaya sama karomah ya. Nggak boleh nggak percaya. Tapi karomah itu bukan suatu yang bersifat tetap, Kang. Hanya kejadian yang jarang terjadi. Ya. Jadi kalau memang modelnya orang ini bisa tahu, itu mah dukun juga bisa tuh. Dari mana dia tahu? Ya gampang, korin kan, ada korin. Ada si korin. Korin itu kan jin yang ikut kita kan. Sebelum kita datang, dia sudah datang duluan katanya. Untuk memberikan informasi siapa, tentang apa kita, ngapain gitu loh. Ya, karena dia kan hidup bersama kita bareng-bareng. Maka dia memberikan info dan kerjasama sama dukun. Jadi dukun itu mendapat informasi dari siapa? Dari korin. Ya. Atau kalau misalnya Kang Rosid masuk, silakan Pak Rosid duduk. Ush, kok bisa tahu nama saya Pak? Padahal Akang kan nulis ini pendaftaran di depan. Ya. Bahkan ada Kang sekarang dukun itu pakai ini Kang, pakai canggih, pakai headset gitu. Jadi sebelumnya si dukun ini jadi ini ada cerita nyata ya, cerita nyata di sebuah mall. Seorang ibu yang sendirian di mall, lalu nggak dideketin, dua ibu-ibu ini pura-pura jalan, pura-pura ngobrol tentang suatu merek lah Kang. Ya, akhirnya kan ibu-ibu namanya juga ya. Sebelahnya ngomong merek-merek begitu sambil belanja-belanja milih-milih ya terpancing juga kan ya ini ikut ngomong dah lama-lama ngomong-ngomong nyari barang ditanya ibu rumahnya di mana ternyata apa yang diucapkan oleh si ibu-ibu dua orang ini itu cuma mancing untuk supaya ibu ini mengeluarkan informasi dan informasinya didengar oleh dukun yang pakai earphone Kang. Oh canggih tuh ya. Jadi si dukunnya tahu nama ibunya siapa, dari mana? Dari percakapan mereka yang di onlinein ke handphonenya kan gitu loh. Ibu rumahnya di mana? Anaknya berapa? Kan ibu-ibu ngomong apa-apa semuanya apa adanya tuh. Kesukaannya dan lain sebagainya udah akrab. Lalu akhirnya dua orang wanita ini bilang begini, Kang. Itu kan dukun terkenal itu yo, yang bisa gandain duit loh. Dukun yang katanya begini. Akhirnya si ibu ini kan udah ngaji sama saya kan. Murid saya juga tuh yang kena gitu loh. Tapi dia jadi terpancing karena udah mulai akrab. Akhirnya kan ya udah kita deketin. Aku nggak mau. Nggak apa-apa kita pura ini aja. Pura-pura aja kita pengen tahu doang gitu loh. Akhirnya si dukun itu begitu didatengin ya. Dia langsung. Ibu namanya ibu ini ya. Tinggalnya di sini ya. Iyalah infonya tadi dari si ibu-ibu tadi. Kok tahu jadi kagum kan? Ibu kalau ada masalah banyak ya ibu ambil deh semua uang ibu bawa ke sini nanti saya akan ambil satu uang ibu yang sebenarnya yang bikin sial. Itu Kang ibu itu
langsung pergi ke bank. Nah, ini mungkin pakai ilmu jin juga kali ya. Pergi ke bank ngambil semua duit ya dolarnya ya di bank X tuh. Padahal sampai yang tukang bank itu nanya, "Ibu mau pergi haji lagi?" gitu loh. Akhirnya dibawa tuh duit berkoper-koper, sekoper, saya lupa, sekoper lah ya kan. Diambil, Kang. Ini yang bikin sial nih, dolar ini diambil ini. Ini yang bikin sial. Ibu sisanya bawa silakan. Ya diambil satu, Kang. Ini ibu ini kan melihatnya cuma diambil satu kan, nggak apa-apa. Ternyata di rumah dibuka, ya itu nggak ada semuanya. Nah ya ini jadi informasi-informasi itu bisa didapat dari manusia-manusia dengan sistem yang canggih, ya kelapa dibolongin, ya tipu daya gitu loh. Atau jadi jangan usah heran ya kalau ada orang bisa tahu masalah kita gitu loh. Bisa jadi ya ada orang yang ngasih tahu atau bisa jadi jin yang ngasih tahu. Jadi apa semua ulama bisa dikatakan waliullah? Apa setiap habib sepuh atau terkenal bisa dikatakan waliullah? Yang penting ini Kang, ciri-ciri yang dikatakan waliullah itu apa? Ini yang terpenting. Ya, waliullah itu ada dua. Waliullah yang terdepan, ya, waliullah yang pertengahan. Waliullah yang terdepan itu yang pertama dia jalankan yang wajib, dia jalankan yang sunnah, dia tinggalkan yang haram, bahkan dia tinggalkan yang syubhat. Ya, itu waliullah yang terdepan. Ya, jadi dia tinggalin, ya ini panjang ya, tapi saya singkat aja. Ya, nanti kita ketemu tentang waliullah dan wali syaitan mungkin. Jadi waliullah itu adalah, ya waliullah dia dua, ada waliullah yang terdepan, ada waliullah yang pertengahan. Siapa waliullah yang terdepan itu? Mereka yang menjalankan yang wajib, yang sunnah, kemudian ninggalin yang haram, ya, ninggalin yang haram, bahkan meninggalkan yang syubhat-syubhat. Tapi ada yang disebut waliullah pertengahan, dia hanya menjalankan yang wajib saja, tapi tidak yang sunnah. Ya, makanya wali itu adalah kekasih Allah. Kenapa dia bisa jadi kekasih Allah? Karena menjalankan yang wajib dan yang sunnah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jadi bisa saja ibu yang nanya itu wali kalau ibu menjalankan perintah Allah, jalanin sunnah, jalanin yang wajib, jalanin yang sunnah, tinggalkan yang haram, apalagi tinggalkan yang syubhat, ibu bisa jadi waliullah. Waliullah itu bukan milik mereka. Ya, waliullah itu karena orang itu menjalankan 4 hal tadi, Kang. Jalankan yang wajib, jalankan yang sunnah, tinggalkan yang haram, tinggalkan yang syubhat. Bisa jadi Anda termasuk waliullah. Ya, cuman siapa yang tahu Anda waliullah? Cuma Allah, gitu loh. Maka jangan dikit-dikit tuh wali tuh. Iya, saya juga wali, Kang. Wali murid. Gitu loh, ya. Ya, mungkin Akang wali nikah kan gitu. Ya. Jadi jangan sedikit-sedikit orang soleh dibilang itu wali tuh, itu wali loh. Itu wali loh. Ya. Tidak seperti itu gitu. Yang nggak ada yang tahu yang wali, dia wali. Jadi apa standar wali? Standar wali cuman jalankan perintah Allah yang wajib-wajib, jalankan sunnah-sunnah Nabi SAW, tinggalkan yang haram, apalagi tinggalkan yang syubhat. Itu waliullah. Ya, jadi bukan waliullah itu yang bisa terbang di atas air, tahu masa depan seseorang, tahu hati seseorang, itu bukan wali gitu ya. Bukan wali. Jadi kalau ada orang tahu, oh kamu nanti masa depannya sini, sotoy itu mah gitu ya. Oh kamu bakalan nanti begini-begini. Nggak ada yang tahu. Wa ma tadri nafsum maza taksibu godan. Nggak ada yang tahu apa yang terjadi besok. Nabi saja nggak tahu yang gaib. Kok dia bisa tahu yang gaib? Siapa dia? Gitu loh. Jadi ibu, ya jangan mentang-mentang dia tua, dia turunan Nabi, dia wali tahu. Tahu dari mana lu dia wali? Ya, maka wali adalah orang yang menjalankan yang wajib, yang sunnah, ninggalin yang syubhat, apalagi yang haram. Ya, mudah-mudahan kita termasuk waliullah. Lanjut. Apalagi yang ngaku punya remote langit ya, Ustaz. Ya, apalagi Bu, ya, yang punya keris petir. Iya, lanjut. Ustaz. Baik, Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, ada seorang non-muslim yang bertanya, mengapa umat muslim sholat menghadap Ka'bah? Bukankah itu sama dengan menyembah batu Hajar Aswad?
Mohon Taib. pencerahan. Kita bukan nyembah Ka'bah. Ka'bah itu kiblat. Jadi ya memang orang kafir ya, suka nyari syubhat. Suka nyari syubhat ya, suka nyari tuh, lihat tuh orang Islam tuh. Ya, masa nyembah Ka'bah? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Quraisy apa? Fa'al ya'budu rabba hadzal bait. Maka sembahlah pemilik rumah ini. Jadi sembahlah pemilik rumah ini. Pemilik Ka'bah siapa? Allah. Jadi Ka'bah itu bukan tempat kita sembah, itu kiblat. Ka'bah itu kiblat. Jadi Anda terangkan sama orang non-muslim itu, Ka'bah itu bukan Tuhan kami. Ka'bah itu adalah kiblat, di mana kami disuruh oleh Allah ya menyembah pemilik rumah, yaitu pemilik Ka'bah. Siapa? Allah. Tapi kenapa menghadap Ka'bah, menghadap batu? Ya, dan lagian kita nggak menghadap Hajar Aswad, ya salah. Yang ada Hajar Aswad mungkin yang ada percis gitu ya. Tapi yang ngadep sebelah sono nggak ada apa-apa, kan semuanya melingkar. Ya, jadi intinya ya kita tidak menyembah Ka'bah. Ka'bah itu kiblat. Ya, kita disuruh satu pusat ya, itulah pusatnya adalah Ka'bah. Tapi yang kita sembah adalah pemilik rumah Ka'bah ini, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Ya, cuman begitu doang sih saya bisa nerangin ya. Susah juga kalau masukin ke akal ya, karena butuh keimanan untuk menjawab ini. Taib, lanjut. Ini pertanyaan berikutnya, pertanyaan terakhir di luar topik Ustaz. Nah, bismillah. Apakah kalau kita meminta hak kita ke orang lain, dalam hal ini pembayaran kontrakan, apa itu termasuk kita zolim ke orang tersebut? Misalnya dengan cara agak berkeras, karena orang tersebut sudah sering kali ingkar janji dan lebih galak dari kami. Boleh, nggak apa-apa ya kita berkata-kata keras, maksudnya tegas. Nabi aja pernah digituin kan, Masya Allah ya. Ada sahabat yang mungkin Nabi meminjam sesuatu dari beliau, maka akhirnya Nabi ditagih di masjid dengan suara yang keras. Kenapa? Dan dibiarkan oleh Nabi karena dia emang benar gitu loh. Ya, jadi intinya dibolehkan untuk bertindak keras, bertindak tegas maksudnya ya, bukan keras, tegas, berkata-kata tegas untuk mengingatkan dia. Apalagi udah jadi kebiasaan. Malah kalau kata Syekh Utsaimin, orang kayak gitu nggak usah dimaafin kalau udah jadi kebiasaan. Bagusnya dilaporin biar jadi pelajaran. Jadi ada kalanya kita memaafkan seseorang ya. Ya, iya. Kalau baru sekali maafin, tapi udah jadi kebiasaan, jadi tabiat, nah itu melaporin. Ya, kenapa? Karena biar jadi pelajaran. Kalau enggak, kita enggak akan mendidik mereka. Itu dari Syekh bin Shalih Al-Utsaimin tentang masalah apakah kita harus memaafkan orang yang terus-menerus melakukan sesuatu kesalahan. Ya, maka ya jangan dimaafkan, dilaporkan justru. Ya, dimaafkan satu hal yang berbeda. Ya, dilaporkan supaya jadi pelajaran. Maksudnya tetap dimaafkan tapi dilaporkan gitu. Jadi nggak apa-apa bertindak tegas terhadap orang yang nggak mau bayar utang. Ya, nggak apa-apa. Lanjut. Baik. Habis Ustaz pertanyaan malam Baik. ini. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga pembahasan tentang gulu ini kita harus cari akarnya. Akarnya adalah kebodohan. Maka terus semangat belajar tauhid, terus semangat ya menghafalkan ayat-ayatnya, mengamalkan ayat-ayat tauhid, terus semangat baca lagi bukunya, ya, semangat diulang-ulang, semangat untuk memahaminya, karena tauhid ini adalah kunci surga. Semua ada kuncinya ya. Ya, yang namanya wudu kunci sholat, yang namanya sedekah kunci rizki. Masing-masing ada kuncinya, termasuk kunci surga adalah tauhid. Maka sebab dari orang lebay, gulu, adalah karena berlebihan kepada orang soleh disebabkan minimnya ilmu mereka. Ya, maka kita harus rajin bersalawat. Tapi ingat, mengagungkan Nabi bukan hanya dengan salawat, tapi dengan membela sunnahnya, mengajarkan sunnahnya,
Bahkan bertauhid dan meninggalkan syirik adalah pesan yang paling penting dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih buat Majlis Ta'lim Rumah Dakwah Paduka. Semoga jadi amal jariah, dan buat semuanya, ya, barakallahu fikum. Allahumma khtim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa minal yakin ma tuhawwinu alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alul warisa minna waj'al sa'rana 'ala man dhalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khair Ustaz atas waktu dan ilmunya. Alhamdulillah kita mendapatkan ilmu yang baik untuk malam ini, dan insya Allah kita bisa mengulang kembali di kajian berikutnya. Dari kami mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan baik dalam sikap maupun perkataan. Barakallahu fikum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.